Waktu dan tempat dipersilahkan, Pastor John. Ya, saya mengucapkan selamat malam untuk semua anggota persekutuan doa ini, Loving Prayer Family. Kita berjumpa lagi malam hari ini dengan sebuah renungan yang akan saya bawakan, dan supaya lebih mempermudah, ya, saya selalu menyiapkan renungan dalam bentuk presentasi sehga yang hadir bisa mengikuti sebelum ngantuk, karena malam begini biasanya mudah ngantuk. Iya, saya membawakan renungan malam hari ini dengan judul Emang Kamu Murah Hati, EKMH. Ya. Kita berada dalam masa pandemi, kemudian kita juga dalam bulan Maria, maka mulai hari-hari setelah kita merayakan hari Pentakoste dengan novena-novena Roh Kudus, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan doa seperti ini, saya merasa bagus untuk kita merenung dan merasakan kemurahan hati dari Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Maka saya kemarin ketika Ibu Regina menawarkan kepada saya, ya kiranya apa yang mau saya bagikan, saya terinspirasi dari bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, dan coba untuk mengambil satu tema yang kiranya praktis dan membantu kita untuk merenungkan bersama-sama. Mari pertama-tama kita meneropong semangat gereja kita yang kita bangga mengakuinya sebagai gereja Katolik, kemudian yang kita bangga juga ketika kita membaca kesaksian-kesaksian di dalam Kisah Para Rasul, terutama dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 yang menggambarkan suasana gereja perdana yang menjadi model untuk pertumbuhan gereja yang berjalan sepanjang zaman, ya, sampai saat ini. Mereka punya satu semboyan yang sangat luhur, semboyan yang sangat dikenal sampai saat ini, cor unum et anima una, sehati dan sejiwa. Bagaimana mereka dalam perbedaan-perbedaan yang mereka miliki, dalam suasana yang masih diintimidasi karena mereka adalah pengikut Yesus dari Nazaret, tetapi menunjukkan satu karakter yang sangat luhur, karakter gereja perdana. Mereka berbeda-beda, tapi memiliki semangat sehati dan sejiwa. Dan sekurang-kurangnya ada 6 karakter penting yang menggambarkan komunitas gereja perdana, yang itu juga yang menjadi kekayaan atau harta yang sangat bernilai untuk gereja Katolik sampai saat ini. Yang pertama adalah para anggota gereja pada waktu itu bersedia untuk mengumpulkan dan membagikan harta milik mereka menjadi kepunyaan bersama. Tidak ada seorang yang mengklaim itu adalah haknya dia atau miliknya dia. Tetapi dalam semangat sehati dan sejiwa, apa yang orang lain miliki bukan menjadi milik pribadi, tapi dibagikan, di-share untuk dipakai secara bersama-sama dalam komunitas mereka. Dan sadar atau tidak sadar, kebiasaan inilah yang juga sampai saat ini dalam gereja Katolik kita punya kolekte, meskipun dalam misa luring atau luar jaringan atau offline, tapi kadang-kadang juga ada kolekte yang masuk, atau ketika kita misa bersama selalu ada kolekte. Kolekte itu bukan untuk menggaji pastor, tidak. Pastor itu hidup dari keringatnya sendiri. Kolekte yang ada itu untuk apa? Untuk kepentingan gereja, dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Tidak pernah kolekte untuk diambil untuk membayar gaji pastor, tapi kolekte digunakan untuk kepentingan gereja.
Nah, kepentingan gereja seperti apa? Seperti untuk membantu orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan di dalam paroki atau dalam lingkungan tertentu. Dana-dana papa atau dana sosial untuk orang-orang miskin. Dari mana uang itu? Dari kolektif. Kita mengumpulkan kolektif setiap minggu, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang kita kumpulkan, sekecil apapun yang kita bagikan itu untuk orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Juga untuk kepentingan tertentu di dalam gereja. Jadi itu, ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi dari gereja purba itu sudah punya seperti itu. Mengumpulkan dan membagikan harta milik mereka menjadi kebersamaan, ya, hal yang menjadi milik bersama. Yang kedua, mereka juga berkumpul dan berdoa bersama. Dalam gereja purba mereka punya satu semangat yang menjiwai perkembangan sepanjang sejarah gereja. Dan kita saat ini, ya, keluarga besar Loving Prayer Family, LPF, yang berkumpul malam hari ini, kemudian para sahabat LPF yang berkumpul, kita tidak membuat sesuatu yang baru. Tapi apa yang kita lakukan meskipun secara online, kita berkumpul dan berdoa bersama. Ini adalah semangat gereja yang dimulai dari gereja perdana. Yang ketiga, para anggota jemaat pada waktu itu setia pada ajaran para rasul. Para rasul dengan kuasa Roh Kudus mengajar, mewartakan sabda, pengalaman-pengalaman yang mereka alami bersama Yesus, mereka bagikan kepada jemaat. Dan semua rasul itu setia mendengar dan melakukan pengajaran-pengajaran dari para rasul. Satu hal lagi adalah jemaat waktu itu tidak egois, tidak ingin ingat diri mereka sendiri. Tapi seperti poin yang pertama tadi, apa yang mereka miliki mereka kumpulkan. Bahkan mereka berani menjual, ya, tanah atau apa saja yang mereka miliki. Hasil penjualan itu mereka bawa kasih kepada para rasul untuk dipakai secara bersama-sama. Semangat itu yang kami para religius sampai saat ini masih melakukan itu. Karena itu adalah harta yang sangat luhur yang gereja bagikan. Gereja kasih sebagai hadiah untuk setiap komunitas religius seperti yang saya alami di sini. Kemudian setiap anggota jemaat juga rukun antara satu dengan yang lain. Kalau saat ini bahkan dalam LPF seperti ini bisa juga kadang-kadang antar pengurus bisa ada gesekan-gesekan tertentu. That's normal, ya. Itu normal aja. Nggak ada sesuatu yang baru kok. Apalagi di dalam paroki, di dalam lingkungan tertentu, dalam komunitas basis, ya, pasti ada gesekan-gesekan tertentu. Dan kita harus malu karena apa? Ternyata gereja purba itu, gereja perdana bukan seperti itu. Mereka itu berbeda-beda, tapi rukun antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mereka percaya pada the grace of Lord, ya, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, ini adalah 6 karakter gereja perdana yang menjadi harta yang sangat bernilai untuk gereja maju ke depan dan sampai saat ini kita alami secara bersama-sama di dalam gereja kita. Nah, kita masuk ke dalam kehidupan yang sangat konkret dalam masa pandemi ini. Dalam masa pandemi ini, kita bisa melihat mana yang betul-betul pengikut Kristus dan mana yang hanya sekedar pengikut Kristus. Para pengikut Kristus itu menunjukkan jati diri mereka sebagai gereja yang hidup. Saya sangat kagum dengan gereja kita dan sangat bangga. Ketika di paroki-paroki, di kelompok-kelompok kategorial, di persekutuan seperti ini, Loving Prayer Family, itu ada gerakan-gerakan tertentu untuk menolong saudara-saudara yang sangat membutuhkan. Dan untuk menolong saudara-saudara yang sangat membutuhkan, tidak memandang apakah mereka seiman dengan kita atau bukan. Apakah mereka percaya pada Kristus atau tidak. Tapi bahwa mereka adalah manusia, patut untuk kita bermurah hati kepada mereka.
Dan itu sedang terjadi. Maka kita dalam masa pandemi sebenarnya mau menunjukkan wajah gereja yang benar, yaitu kasih. Kasih itu segala-galanya. Kasih itu tidak memandang siapakah orang yang kita layani, siapakah orang yang menerima pelayanan kita. Tapi karena dia manusia, layak untuk kita layani. Dan dalam masa pandemi ini, dengan pelayanan-pelayanan kasih, kita lalu menjadi saudara. Kenapa? Karena kita punya musuh satu saja. Musuhnya adalah corona. Maka dalam agama apa saja, suku apa saja, karena punya satu musuh yang sama, semua orang jadi bersaudara. Ini yang seharusnya membantu kita untuk bertumbuh dan sadar diri bahwa kalau dalam masa sulit saja kita bisa menjadi saudara, maka hendaklah kita menjadi saudara yang saling mengasihi selama-lamanya. Lalu dalam masa pandemi ini juga, satu semangat yang menunjukkan gereja betul-betul bermurah hati dan hidup, mereka tunjukkan dengan apa? Kita tunjukkan dengan apa? Sharing is caring. Berbagi itu adalah tanda kepedulian. Dan ini bukan hal yang baru. Ini sudah sedang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka mari kita memandang Yesus yang bermurah hati kepada kita, dan kita belajar dari dia bagaimana kita bermurah hati. Yesus bisa bertanya kepada kita, kamu pengikut saya ya? Emang kamu murah hati? Emang kamu murah hati? Iya Yesus, saya akan murah hati. Emang kamu murah hati? Tuhan Yesus, saya ambil beberapa contoh ini dalam kitab suci. Ya, kiranya bisa menjadi memperkaya refleksi kita. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang miskin. Dan memanggil kita untuk turut mengasihi orang-orang miskin. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 40, dia katakan, apa yang kamu lakukan untuk saudara yang paling kecil ini, kamu lakukan untuk aku. Yesus mau mengajar kita, buatlah seperti contoh. Dia bermurah hati, maka kita yang bangga untuk mengikuti dia, juga haruslah bermurah hati. Yang kedua, Tuhan Yesus itu mewartakan Injil bagi orang-orang miskin. Ini adalah misi yang penting dari Yesus. Mewartakan Injil atau kabar sukacita bagi orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya harapan supaya bisa punya harapan. Orang-orang yang tidak diterima dalam masyarakat supaya mereka bisa diterima di mata Tuhan. Yesus luar biasa. Dia menunjukkan kemurahan hatinya dengan sabdanya, Injilnya, bahkan lintas batas. Sampai pada orang-orang yang paling miskin pun mereka menerima Injilnya, kabar sukacitanya. Lalu yang ketiga adalah Yesus menyembuhkan orang sakit. Misalnya yang sakit pendarahan atau orang-orang sakit lain. Yesus tunjukkan kemurahan hatinya untuk orang-orang yang sakit. Dan dalam Injil kita tidak pernah bertemu Yesus mengeluh ketika melayani orang sakit. Tapi yang terjadi adalah ketika berjumpa dengan orang sakit, dia menjamah dan menyembuhkan. Pertanyaan, emang kamu murah hati? Ini menjadi sulit bagi kita. Di dalam keluarga sendiri ketika ada orang yang sakit, kadang-kadang kita mengeluh. Kadang-kadang kita berpikir, aduh kenapa Tuhan tidak cepat panggil aja ya, capek. Atau kadang-kadang kita berteriak, capek deh, lelah. Seperti kita sendiri yang lelah atau capek. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah lelah ketika dia menyembuhkan orang-orang sakit. Kadang-kadang ketika kita melayani orang-orang yang sudah masuk usia jompo, orang tua kita, atau saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita mudah mengeluh. Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Kemudian Tuhan Yesus juga punya kemurahan hati dan orang-orang misalnya ketika dalam contoh Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14 ini membuat pesta. Yang dia panggil bukan orang-orang yang hebat-hebat,
tapi orang-orang miskin. Kemurahan hati Yesus lintas batas. Orang-orang yang tidak diperhatikan, itu menjadi perhatian dari Yesus. Orang-orang yang dilupakan oleh manusia, itulah yang menjadi perhatian dari Yesus. Kita juga harus seperti itu. Ada kalanya orang-orang yang tidak diperhatikan, itulah yang harus menjadi perhatian kita. Dalam keluarga, kadang-kadang orang tua itu punya kekeliruan yang besar. Lebih memilih anak yang dia sukai, yang dia sayangi. Yang wajahnya mirip, atau yang baik-baik. Sedangkan yang cacat, kadang-kadang tidak memperhatikan anak yang cacat, atau anak yang berkebutuhan khusus, kadang-kadang tidak diperhatikan. Dia yang harus menjadi ekstra perhatian. Yesus ketika membuat perjamuan, dia justru punya perhatian pada orang-orang kecil. That's kemurahan hati kita. Ya, kemurahan hati. Lintas batas untuk orang-orang yang tidak diperhatikan, itu menjadi yang diperhatikan. Dari Yesus sendiri, ya, dalam sabda bahagia, baik di Injil Matius maupun di Injil Lukas, dia mengatakan, berbahagialah mereka yang miskin. Orang miskin disapa bahagia. Bayangkan ketika Yesus kalau dia menyapa kita, berbahagialah engkau. Betapa hati kita berkobar-kobar karena kita merasa dicintai oleh Yesus. Dalam ajaran gereja, kita kembali ke tadi di Injil Matius bab 25 ayat 40, ya, sebelumnya dari ayat 25 sampai ayat 40, ya, itu kita temukan ini. Karya belas kasih jasmani dari gereja. Yang pertama adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Yang kedua, memberi minum kepada mereka yang haus. Yang ketiga, memberi pakaian kepada yang tidak berpakaian. Yang keempat, memberi tumpangan kepada yang tidak punya tumpangan. Tunawisma. Yang kelima, mengunjungi orang-orang sakit. Yang keenam, mengunjungi orang di dalam penjara. Dan yang ketujuh, menguburkan orang mati. Ini adalah 7 pekerjaan belas kasih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kemurahan hati itu menjadi nyata dalam diri orang-orang yang ada dalam poin ini. Kenapa? Yesus di bab 25 ayat 40, dia mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling kecil, kamu lakukan untuk aku. Dalam diri orang kecil macam apa? Yang lapar, yang haus, yang tidak punya pakaian, yang tidak punya rumah, yang sedang sakit, yang ada di penjara, dan yang mati kita kuburkan. Dan semua yang kita lakukan ini, belas kasih yang kita lakukan, kemurahan hati yang kita lakukan ini, bukan untuk popularitas kita, tapi kita lakukan untuk Yesus. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, dalam diri orang-orang miskin, saya melihat wajah Yesus. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa bermurah hati? Dalam masa pandemi ini, lihat contoh-contoh gambar seperti ini. Luar biasa. Dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus mengatakan begini, sebab itu hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu yang di surga itu bermurah hati. Bapa di surga itu luar biasa. Dia menunjukkan kemurahan hati kepada semua orang. Dia menurunkan hujan, dia menerbitkan matahari, bukan hanya untuk orang-orang baik dan benar, tapi untuk semua orang. Ini menjadi luar biasa. Kemurahan hati itu lintas batas. Kemurahan hati itu tanpa memandang siapakah orang itu ya, yang ingin saya tunjukkan kemurahan hati saya. Tuhan Yesus dalam Injil Lukas, ya, ketika dia mengatakan, Bapa di surga menurunkan hujan
Bukan hanya untuk orang-orang yang benar saja, tapi semua orang. Matahari bersinar bukan untuk orang-orang spesial, tapi untuk semua orang. Pikirkanlah kalau misalnya hujan dan matahari hanya untuk orang-orang spesial. Kita bisa langsung tahu, yang gelap terus pasti itu orang jahat. Yang kering terus pasti tidak ada hujan, pasti itu orang jahat. Tapi Tuhan bukan begitu. Tuhan bermurah hati dengan memberi segala-galanya. Orang yang baik atau orang jahat, silakan rasakanlah kemurahan hati Tuhan. Maka pertanyaannya adalah apa? Emang kamu murah hati? Kadang-kadang kita murah hati pakai pilih-pilih. Yang menyenangkan hati kita, kita bermurah hati. Yang pernah berbuat bagi kita, kita bermurah hati. Padahal Yesus mengatakan, ngapain kamu lakukan? Karena nanti kamu akan balas jasanya kalau dia mengundang itu, yang mengundang untuk pesta itu orang yang kaya, orang baik, kamu akan balas budinya. Kalau kamu buat pesta, silakan yang miskin-miskin itu, yang kurang diperhatikan itu, karena mereka tidak akan membalasnya kepadamu. Tapi Bapa di surga yang akan membalasnya kepadamu. Kemurahan hati Allah itu luar biasa, lintas batas. Maka kita butuh satu sikap yang namanya sikap lepas bebas. Inspirasinya dari mana? Dari bacaan liturgi pada hari ini. Petrus ketika merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, lalu dia bertanya kepada Yesus, Guru, kami sudah tinggalkan segala-galanya. Kami dapat apa ya? Mungkin kita menertawakan Petrus ya. Kok bisa ya? Kami sudah tinggalkan segala-galanya untuk mengikuti Engkau. Kami dapat apa? Sikap lepas bebas itu berarti kita berani untuk meninggalkan segala sesuatu supaya bisa lebih bermurah hati. Kita berani meninggalkan segala sesuatu yang mengikat hati kita, yang membuat kita tidak bebas, supaya lebih bermurah hati kepada orang-orang yang kita layani. Yesus meskipun anak Allah, dia rela melupakan statusnya sebagai anak Allah. Dia malah berkenosis, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Dan dari situ dia bisa memberi segala-galanya sampai tuntas untuk kita semua. Maka murah hati itu luar biasa. Perlu sikap lepas bebas. Perlu berani untuk meninggalkan segala sesuatu supaya bisa bermurah hati. Dan kalau kita bisa bermurah hati, kita akan mudah untuk memuliakan Tuhan. Kita akan mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mudah untuk mengatakan, Tuhan, inilah aku. Pakailah aku untuk bisa melayani, bisa menunjukkan kasih-Mu kepada banyak orang. Tuhan memberi segala-galanya. Kemurahan hati itu bukan hal yang baru bagi Tuhan, tapi Dia memberi segala-galanya. Tuhan memberi segalanya dengan apa? Dengan memberikan anaknya yang tunggal. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya satu-satunya. Dia tidak merasa rugi, tapi Dia kasih kepada dunia. Menjadi penebus. Bayangan, perhatikanlah gambar ini. Gambar ini berbicara banyak kepada kita. Yang namanya kemurahan hati itu seperti ini. Berani untuk melepaskan, sehingga bisa lebih bermurah hati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Allah Bapa sendiri merelakan anaknya yang tunggal. Dan siapa yang percaya kepadanya, beroleh kehidupan kekal. Kita kembali kepada pertanyaan dari Petrus tadi. Guru, kami sudah tinggalkan segala-galanya. Kami sudah murah hati ini. Apakah kemurahan hati kami ini tidak ada balasannya apa-apa? Tuhan Yesus kasih jawabannya di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudarinya perempuan,
ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Bukan 1 kali lipat, 100 kali lipat. Bayangkan. Apakah perkataan Tuhan ini tidak benar? Sangat benar. Saya sebagai imam mengalaminya itu. Para suster yang hadir di sini, kalau ditanya, mereka akan juga mengatakan yang sama. Mereka juga mengalami itu. Siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudarinya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, orang itu sekarang ini pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, dan ditambahkan. Sekalipun disertai dengan penganiayaan. Jadi bukan manis-manisnya saja. Ada penganiayaan. Tapi yang paling terakhir ini yang menarik. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Sikap lepas bebas berarti berani meninggalkan segala sesuatu supaya bisa lebih bermurah hati. Kalau bisa meninggalkan segala sesuatu seperti yang kami alami, lalu kami begitu bahagia mempersembahkan diri secara total untuk Tuhan, dan bukan hanya enak-enak yang kami rasakan dalam pelayanan, tapi juga penderitaan. Melayani Tuhan itu penuh dengan penderitaan dan pengorbanan diri. Tapi kami selalu percaya. Apa yang kami percaya? Bagian terakhir ini. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Itu yang kami cita-citakan dan kami harapkan. Dan itulah kemurahan hati kami, orang-orang yang berjubah, orang-orang yang membaktikan diri untuk Tuhan. Dan yang kami impikan adalah apa? Kehidupan kekal. Kehidupan yang bahagia di surga. Saya yakin ibu bapak saudara sekalian juga, anak-anak muda, kita sama-sama kok. Maka pertanyaannya, emang kamu murah hati? Kita akan melihat, Tuhan, saya murah hati. Saya murah hati ketika saya punya sikap lepas bebas, supaya saya bisa lebih bermurah hati kepada semua orang dalam karya-karya pelayanan saya. Maka refleksi bagi kita selanjutnya adalah, emang kamu murah hati? Apakah saya murah hati? Saya ini orang Katolik. Saya masuk dalam berbagai macam persekutuan doa apa saja saya gabung. Dalam bulan Ramadan, saya doa rosarius setiap hari. Bagus. Saya kasih jempol. Pertanyaannya adalah, emang kamu murah hati? Silakan dijawab ya. Emang kamu murah hati? Apa yang harus saya lakukan secara konkret dalam masa pandemi ini? Ya. Pertanyaan ini juga jadi bagus. Emang kamu murah hati? Lalu apa yang harus kamu lakukan secara konkret? Saya itu punya saya menjadi moderator di sebuah kelompok pelayan belas kasih Allah namanya Santo Leopold. Dan kami itu punya satu gerakan yang namanya 5 roti 2 ikan. Gerakan ini sangat indah. Tadinya kami hanya berpikir ini gerakan sebuah doa, karena bukan gerakan kami. Ini adalah gerakan Yesus. Dan kami merasa mujizat itu sungguh terjadi. Saya katakan sekali lagi, mujizat sungguh terjadi dalam kelompok Santo Leopold ini. Karena kami berencana, ya mungkin beberapa kali ketika kami bisa berbagi dengan program 5R 2I, 5 roti 2 ikan, selesai ya selesai. Tapi saya katakan mujizat karena apa? Selalu saja ada orang yang mengatakan, Romo atau kepada tim di Leopold, ini sumbangan saya ya untuk 5 roti 2 ikan. Maka sampai saat ini kami masih meneruskan program ini. Tadinya kami hanya berpikir ya mungkin untuk 1 bulan lah, 2 bulan lah, 3 bulan lah dan selesai. Tapi ternyata sampai saat ini gerakan ini tetap berjalan untuk para pemulung. Bahkan kita gandeng juga dengan ormas-ormas tertentu ya untuk bisa berbagi lintas agama, lintas suku.
Itu sebuah kesaksian dari Santo Leopold, betapa kemurahan hati itu begitu bernilai, berharga. Ya. Maka konkretnya ya, yang saya rasakan dalam persekutuan saya seperti ini. Maka untuk LPF, ya, Loving Prayer Family, ya, apa yang harus Anda lakukan ya, secara konkret? Satu hal yang kiranya menjadi sebuah pernyataan, bukan hanya sekedar pertanyaan. Apakah saya takut untuk menjadi miskin kalau saya berbagi? Kadang-kadang sulit ya. Istri mau berbagi tapi suami bilang, kalau kamu berbagi nanti kita bagaimana? Atau suami mau berbagi, istrinya bilang, Pak, jangan dong nanti anak-anak. Jangan takut untuk menjadi miskin. Kenapa? Ibarat air dalam gelas, air itu tidak akan berguna kalau tidak diminum. Coba Anda minum. Kalau Anda minum, gelas itu akan diisi lagi dengan air baru dan akan minum lagi. Kemurahan hati kita itu seperti itu. Tidak akan habis, tidak akan punya ujung dan pangkalnya. Sekian dan terima kasih, dan Tuhan memberkati kita semua.